Lana innaka. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa hadir di konsolidasi Iman Adab Muadib. Tentunya kita berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sebagai wujud kita memantaskan diri kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Baik, Ustaz dan Ustazah sekalian, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka cara qiyam kita ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh gurunda kita semua pada Ustadz Wido Supraha, falyatafaddal ma'jura. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Para muaddib muaddibah yang mudah-mudahan senantiasa dalam keistiqomahan. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan Sya'ban dan tidak lama lagi mudah-mudahan umur kita panjang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kalaulah Ramadan itu mulai hari Selasa, Imam Al-Ghazali mengatakan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27. Maka kita para pendidik harus mendidik diri kita untuk bahagia menyambut Ramadan. Supaya kita bisa berbagi kebahagiaan dengan murid-murid kita. Dan selanjutnya kita harus memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk membuat murid-murid kita menjadi semakin bahagia. Semakin bahagia bersama ilmu, semakin bahagia dalam berlelah-lelah dalam budaya ilmu, wabil khusus ketika mereka berlelah-lelah dengan Al-Quranul Karim yang pastinya tidak akan pernah ada ruginya. Dan tentunya kita semuanya harus memanfaatkan momentum yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya nanti di bulan Ramadan, di mana ekosistem adab yang sudah kita bangun dalam lingkungan yang terbatas, nanti Allah yang akan perluas dengan ekosistem adab yang lebih luas lagi, karena bukan saja meliputi homeschooling dan school schooling, tapi juga bahkan meliputi environment schooling. Jadi 60% dampak rumah, 20% dampak sekolah. Nah, insya Allah nanti akan ditambah dengan 20% lagi dampak dari lingkungan. Maka optimalkan, ya. Mungkin Senin, Selasa, libur. Rabu, Kamis, Jumat, daurah adab Al-Yauma Al-Quran mungkin tidak bisa diselenggarakan di bulan Ramadan karena karena lelah ya pastinya ketika puasa.
Jadi al-yauma Al-Quran bisa digeser pada Ramadan. Namun hasil review kita dalam beberapa pengalaman tahun kita sebelumnya, daurah adab ya, memurojaah kembali adab-adab itu ternyata cukup berkesan bagi murid-murid. Maka adab yang telah terbangun pada ekosistem yang kemudian diperkuat dan diperluas jangkauannya dengan datangnya bulan Ramadan, nah itu harus kita manfaatkan untuk menguatkan nilai-nilai adab yang sudah kita tanamkan dan ada banyak hal yang juga kita bisa gunakan momentum daripada eh, Ramadan ini untuk banyak berdialog, untuk banyak mengembangkan nalaria, diskusi-diskusi cerdas berbasis hal-hal yang terkait dengan Ramadan. Nah, ada satu kitab ya, kalau pertemuan ke-31 kita membaca satu kitab adab berjudul Maqasid Al-Quran yang ditulis oleh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, ulama yang lahir tahun 577 sampai 660 Hijriyah. Maka pada kesempatan malam ini ada kitab lain dari beliau yang juga bagian daripada kitab yang akan menguatkan adab, yakni Maqasid Al-Ibadat, ya. Tujuan tujuan atau maksud-maksud dari ibadah-ibadah, bentuk-bentuk variasi ibadah yang telah Allah syariatkan kepada kita. Kita ambil dari bab puasanya saja, bab saum, dan saya mencoba meringkas dan sehingga poin-poinnya bisa langsung dijadikan bahan diskusi para muaddib dengan guru, ya, dengan murid dalam hal ini. Jadi apa sih hal-hal yang terkait tentang Ramadan yang akan bisa membuat murid semakin termotivasi dalam menyambut Ramadan, ya. Jadi eh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. Dan itu menjadi awal dari kitab puasa yang terdiri atas 20 bab yang ditulis oleh beliau, ya, pastinya berawal dari Al-Baqarah 183. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, pertanyaan kepada Ustadz Ridho, ya, apakah yang dimaksud dengan bertakwa di sini? Agar kalian bertakwa. Maksudnya bagaimana? Cek. Baik Ustadz, takwa itu secara singkat bisa diartikan menjalankan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi segala larangannya, Ustadz. Berarti agar kalian bertakwa supaya apa? Supaya kita tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya Ustadz, supaya kita mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi makna supaya kalian bertakwa itu bukan berarti sebelumnya kita belum bertakwa. Karena orang yang belum bertakwa pasti nggak mau puasa. Jadi orang yang mau puasa kan orang yang sudah bertakwa. Orang yang mau puasa adalah orang yang
sudah beriman. Jadi kalau orang yang belum beriman, pasti tidak mau puasa. Nah, maka agar kalian bertakwa itu maksudnya adalah agar ketakwaan kalian bertambah. Agar iman kalian semakin sempurna. Ya, agar, nah, kata Al-Iz bin Abdissalam, agar kalian takut dengan neraka, sehingga kalian membersihkan dosa-dosa kalian selama ini. Jadi, agar kamu bertakwa itu, agar kita semakin takut dengan neraka, dan sehingga kita membersihkan dosa-dosa kita. Dan kita berharap pembersihan dosa itu tidak melalui neraka. Gitu. Ya. Jadi, kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kalau kita ahli maksiat, insya Allah kita masuk surga juga pada akhirnya. Tapi setelah dibersihkan di neraka selama kita punya ya iman meskipun sebesar biji zarrah. Nah, kita ingin dibersihkan tapi nggak melalui neraka karena kita takut dengan neraka. Nah, ini penafsiran Al-Iz bin Abdissalam. Berikutnya, puasa itu keutamaannya banyak, fadilahnya banyak. Nah, Ustazah Nurul Hikmah sebutkan 3 fadilah dari berpuasa. Satu, Ya, bismillah. Yang pertama tadi seperti yang Ustaz katakan gitu ya, untuk menjadi orang yang bertakwa. Kemudian fadilah yang kedua, yang pasti para muslim dan muslimah yang berpuasa akan mendapatkan pahala gitu Ustaz, dan juga akan ditinggikan derajatnya. Eh, yang ketiga, belum pikiran Ustaz. ya nggak apa-apa. Tapi sangat mungkin murid-murid kita akan bertanya kepada kita secara mendadak, ya sehingga kemudian kita tentu harus bisa menjawabnya. Sehingga Ustadz Rudi Gunawan tambahkan 3 fadilah. Tadi baru 2 atau 3 disebutkan, tambahkan 3 fadilah lagi. Apakah keutamaan orang itu berpuasa? Ya, keutamaan berpuasa menjadikan kita sabar, Ustaz. Betul. Kemudian fisiknya menjadi lebih sehat. 2. Kemudian menambah memperbanyak bacaan Quran. Nah, baik. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam menjelaskan ada 8. Ya. Jadi kita harus membiasakan 8, angka 8. Jadi 8 fadilah puasa. Apa itu? 1, kata beliau, puasa itu mengandung beberapa fadilah, faidah. Seperti 1, meninggikan derajat. Yang kedua, menghapus kesalahan. Yang ketiga, melemahkan syahwat. Yang keempat, memperbanyak sodakoh. Yang kelima, meningkatkan ketaatan. Yang keenam, menambah syukur kepada Allah. Yang ketujuh, menjauhkan diri dari bisikan maksiat. Dan yang kedelapan, menjauhkan diri dari penyimpangan. Ya, menjauhkan diri dari penyimpangan. Yang pertama, meninggikan derajat. Ustadz Ikhwan. Iya. Apa yang dimaksud meninggikan derajat? Baik, bismillah.
Mungkin yang dimaksud dengan meninggikan derajat itu kita ditinggikan dengan eh, dibedakan antara derajat orang-orang yang beriman dengan tidak beriman, Ustaz. Karena kan yang diperintahkan berpuasa hanya orang-orang beriman. Jadi ketika kita berpuasa maka derajat keimanan kita lebih tinggi daripada orang yang tidak beriman. Berikutnya, sudah. Sementara itu Ustaz. Nah, Ustazah Lelia, boleh ditambah yang kedua? Meninggikan derajat berarti naik kemuliaan kita di sisi Allah. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Kurang lebih, ya masih kurang berarti. Ustazah apa ya? Ustazah Putri. Silakan Ustazah Putri. Apa yang disebut meninggikan derajat? Ya, hadir Ustazah Putri. Mana Ustazah Putri? Ya, pindah ke Ustazah Lazulfa. Silakan Lazulfa. Unmute. Ya. Meninggikan derajat. Saya kepikirannya malah Apa? dua kesenangan itu saat berbuka dan saat bertemu dengan Rob. Oh, mungkin bahasanya mendapatkan kebahagiaan mendapatkan kesempatan bertemu Allah gitu dalam kebahagiaan gitu ya. Yes. Baik. Ditinggikan derajat kata Al-Iz bin Abdissalam ya. Kalimat ini kalimat saya sebenarnya tapi mencoba menerjemahkan dari penjelasan beliau ketika meninggikan derajat itu beliau angkat beberapa nas ya. Nah, nas-nas itu yang saya coba baca poin 6 ini, 6 poin ini. Jadi disebut ditinggikan derajat itu adalah bagi orang yang berpuasa karena orang yang berpuasa itu pintu surganya dibuka lebar-lebar. Gitu. Jadi khusus bagi orang puasa itu pintu surga dibuka lebar-lebar. Yang kedua, dia dapat balasan khusus dari Allah. Ya. Antum kan hafal hadis dari hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amali bani Adam lahu illa shiyam. Fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amal anak Adam itu bagi dia. Kecuali puasa, karena puasa itu untukku, aku yang langsung membalasnya. Nah, itu ketinggian derajat tuh. Artinya orang yang berpuasa, dia langsung dibalas oleh Allah. Ya. Langsungnya itu, kalau udah Allah yang langsung balas, nggak lewat malaikat. Nah, itu balasannya sudah terserah Allah. Ya. Artinya, kalau selama ini kita ketahui bahwa al-hasanatu asyru amsaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin, amal kebaikan itu 10 sampai 700 kali lipat, maka amal berpuasa itu insya Allah bisa lebih dari 700 kali lipat. Ya. Nah, kenapa dia mendapatkan balasan khusus dari Allah? Nah, Al-Iz bin Abdissalam seakan-akan mengangkat bahwa karena itulah cara Allah memuliakan, menghormati orang yang sulit ria. Kenapa? Karena amal puasa itu lapar sama haus. Dan lapar sama haus itu enggak ada yang tahu secara pasti kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amal yang susah amal yang susah untuk dibuka pintu riya. Ya, kan nggak bisa antum selfie bilang saya lagi puasa nih. Nah, itu nggak kelihatan puasa sama nggak puasa gitu kan. Jadi hatta selfie pun dia tidak ketahuan puasa atau tidak puasa, kan itu amal khusus dia. Nah, maka disebut
ditinggikan derajat itu apa? Dapat penghormatan yang khusus karena dia melakukan amalan yang khusus. Berikutnya ditinggikan derajat itu kenapa? Karena dia kelak akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Inna fil jannah baban yuqalu lahur rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum. Jadi semua orang yang berpuasa itu dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Masuk dan nanti ditutup. Nggak masuk kecuali orang yang berpuasa. Nah yang menarik, nah ini mungkin para muadib-muadibah, mungkin sebagian ada yang belum familiar sama poin yang keenam. Ya. Poin keenam ini diangkat dari hadis dengan derajat Hasan Sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, dalam redaksi Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna saim tusalli alaihil malaikah idza ukila indahu hatta yafrahu. Orang yang berpuasa itu didoakan oleh para malaikat. Khususnya ketika dia sedang berpuasa, datang orang di sekitarnya makan. Jadi semenjak orang makan sampai selesai makan, kita itu didoakan malaikat. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang makan, kita jangan marah-marah. Karena ketika ada orang makan itu apa? Meningkatkan ya kesabaran kita dalam berpuasa. Jadi berbahagialah ketika ada orang yang makan di sekitar kita. Ya. Nah, ketika disebutkan pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan syaitan dibelenggu, artinya kata Al-Iz bin Abdissalam, di bulan Ramadan tuh pintu surga dibuka lebar-lebar. Kenapa? Karena kita tuh dimudahkan untuk memperbanyak taat. Ekosistemnya ekosistem yang mempermudah seseorang melakukan ketaatan. Pintu neraka ditutup rapat-rapat, artinya apa? Ekosistemnya susah bagi kita untuk bermaksiat. Ya, yang suka dugem ditutup. Ya, nanti habis Ramadan dibuka lagi. Gitu. Itu namanya dikotomi. Dikotomi antara Ramadan dan selain Ramadan. Ya, ketika Ramadan ditutup, keluar Ramadan dibuka. Syaitan dibelenggu, artinya apa? Artinya kata beliau, syaitan itu nggak bisa berharap banyak. Dia bisikan antum untuk maksiat, antum juga nggak bisa maksiat gitu. Jadi percuma syaitan itu membisiki kita gitu. Nah, maka dengan demikian itulah makna bahwa as-siyamu junnah. Puasa itu nanti jadi perisai. Jadi penjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira sampai di situ dulu sesi pertama dalam memurojaah ya logika-logika agama, mengetahui maksud-maksud pensyariatan ibadah, wabil khusus ibadah puasa. Mudah-mudahan para muadib-muadibah, para guru-guru terbaik yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Ramadan menjadi sarana pensucian jiwa. Ramadan menjadi sarana penguatan ruhiyah. Ramadan adalah terminal bagi kita dalam mengokohkan jati diri kita agar kita tidak menjadi pribadi yang bagian dari al-mutasyaqqituna ala thoriqit ta'dib, ya. Bukan orang-orang yang berjatuhan di jalan pendidikan, tapi justru orang-orang yang semakin dikokohkan dalam dunia pengadaban, dalam dunia ta'dib, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kita, dan kalaulah Ramadan ini Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan dia adalah
Ramadan yang terbaik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan jazakallah khair kepada guru kita, Ustaz Wido Supraha, sudah menyampaikan tentang kitab Saum ya, Qiyam Saum dalam kitab Maqasid Al-Ibadat. Afwan Ustaz, kita ada sesi tanya jawab dulu Ustaz. Dicukupkan ya Ustaz ya? Boleh kalau ada yang mau ditanya. Baik, Nanti para Faris yang jawab. Assalamualaikum Ustaz Wido. Salam. Faris yang jawab, bukan Faris yang nanya. Ustaz Wido. Tentu setan dibelenggu ya. Tapi saya mau tanya kenapa kok tadi kan Ustaz Wido bilang kan kalau di bulan Ramadan itu susah untuk bermaksiat ya. Tapi pertanyaan saya kok kenapa kok di bulan Ramadan masih ada sebagian orang yang bisa gampang dengan bermaksiat. Contohnya orang makan di siang hari bulan Ramadan padahal dia nggak punya uzur syar'i kan. Maksudnya dia sengaja nggak puasa. Itu yang pertama. Kedua mungkin masih ada yang mohon maaf mungkin yang pacaran di bulan Ramadan. Nanti gimana Ustaz? Kenapa kok masih ada yang orang bisa bermaksiat di bulan Ramadan padahal setan udah dibelenggu? Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mana Ustadz? Ustadz Adani, silakan Ustadz Adani. Jawab Ustadz Adani. Baik Ustaz. Ya jadi memang terkait setan dibelenggu di hadis tersebut itu banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa memang betul-betul dibelenggu. Yang menjawab seperti itu pun yang pertama yang dibelenggu itu pertama semuanya. Yang kedua hanya yang pentolan-pentolannya aja. Nah, lalu mengapa masih ada kemaksiatan? Kalau yang berpendapat bahwa yang dibelenggu itu pembesar-pembesarnya aja, artinya setan-setan kecil masih ada untuk menggoda kita. Tapi bagi yang berpendapat semua setan dibelenggu, maka kemaksiatan yang ada itu bukan karena setan, tapi hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu tabiatnya memang mengarahkan kita ya selalu kepada kemaksiatan, kepada keburukan. Jadi tanpa ada setan pun memang dasar hawa nafsunya yang sudah menguasai dia begitu. Sehingga tetap bermaksiat. Kurang lebih begitu Ustaz. Ya, demikian ya Ustadz Faris jawabannya. Ustaz. Baik, barakallah fiik. Ada yang lain? Silakan. Ya, tidak ada. Silakan Ustaz Ridho. baik, diucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Wido yang sudah memberikan kita insight baru tentang saum ya. Sebelum ditutup, izinkan kami menyampaikan apa yang bisa kami rangkum. Bahwasanya di dalam kitab Maqasid Al-Ibadat karya Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam, setidaknya disebutkan oleh beliau ada 8 keutamaan puasa. Yang pertama adalah meninggikan derajat, kemudian menghapuskan kesalahan, melemahkan syahwat, memperbanyak sedekah, meningkatkan ketaatan, syukur kepada Allah, menjauhkan diri dari bisikan maksiat, dan menjauhkan diri dari penyimpangan. Alhamdulillah, dengan disebutkan resum dari materi qiyam kita pada malam hari ini, maka cukup agenda qiyam kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustazah Atika, Ustazah Dewi, Bunda Dede Mardia, para muadib muadibas. Barakallahu fiik.